Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah pertanian yang mayoritas lahannya adalah tanah tegalan dan merupakan lahan tada hujan. Guna mengoptimalkan hasil pertanian, wilayah ini menggunakan metode pertanian tumpang sari, sehingga Gunung Kidul mampu memproduksi berbagai komoditas pertanian dalam jumlah yang cukup banyak, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Bahkan angka produksi DIY untuk komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu mayoritas adalah sumbangan dari produksi Kabupaten Gunung Kidul. Biasanya saya menanam padi-padi, kemudian palawija. Kemudian padi ini walaupun dengan lahan tada hujan bisa 2 kali, yaitu menanam varietas cirang, 64, dan juga ada yang menanam padi brida. Tapi ya kebanyakan cirang di sini. Kula biasanipun nanem jenis situba gendit. Wekdal menika kula nanem varietas IR64. Hasilipun nggih kula gadah sabin sekitar 2.000 meter. Menawi hasilipun kering basah menika sekitar 1.200 kilogram. Lajeng menawi dados kering giling menika nggih sekitar nggih susutipun boten pati kathah, nggih sekitar 1.200-an kilogram. Namun demikian, setiap panen raya, khususnya padi, seringkali para petani dihadapkan dengan anjloknya harga gabah jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Sebaliknya, di saat musim paceklik, sebagian masyarakat, khususnya petani kalangan menengah ke bawah, sulit mengakses bahan pangan baik secara ekonomi maupun fisik. Saderengipun wonten LDPM menika menawi sadi gabah menika radi ngerkaos awit harganipun tergantung kalian tengkulak. Terus menawi panenipun menika kathah nggih reginipun mudhunipun kathah. Saksampunipun wonten LDPM menika regi gabah alhamdulillah sae malah sak inggilipun harga saking pemerintah. Lajeng menawi musim kemarau menika nggih cak stok cadangan gabahipun petani menika nggih radi sekedhik. Petani saged nyambut gabah dateng LDPM. Setelah panen, sebelum ada aset LDPM ini kita menjualnya tidak di LDPM, tapi ada pedagang yang mutar dengan harga yang rendah. Tapi dengan alhamdulillah dengan adanya LDPM ini kita bisa menjual dengan harga yang wajar lah, di atas harga pasar. Malah kalau dengan HPP-nya 4.300 ini bisa 4.500 sampai 4.500. Kalau akses pangan di waktu paceklik alhamdulillah sejak dulu belum adanya cadangan pangan ataupun lumbung pangan. Ini saya bisa meminjam. Kalau kita tidak panen kita bisa meminjam ke LDPM Sidomaju ini. Secara garis besar, masalah dari petani adalah rendahnya posisi tawar terutama pada saat panen raya, sehingga terpaksa menjual produknya dengan harga rendah. Rendahnya nilai tambah produksi pertanian karena keterbatasan kemampuan untuk mengolah hasil pertanian. Keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, serta keterbatasan akses pangan, yaitu beras saat paceklik, karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan nasional pada umumnya dan Gunung Kidul pada khususnya. Untuk mengatasi persoalan ini, Badan Ketahanan Pangan atau BKP Kementerian Pertanian mendesain kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat atau disebut LDPM. Program ini bertujuan untuk menghadirkan lembaga ekonomi petani yang mampu berperan sebagai pembeli gabah minimal pada tingkat HPP dan dapat mengelola gabah tersebut, yaitu menyimpan dengan baik, mengolah menjadi beras, dan memasarkan pada saat harga cukup tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Selain itu, untuk tujuan ketahanan pangan,
Lembaga ini harus mampu mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan, yaitu menyalurkan beras bagi anggota yang memerlukan saat paceklik dan menerima pengembalian plus jasa pengelolaannya saat panen raya. Saya selaku Kepala BP2KP Gunung Kidul diberi tugas bagaimana Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Gunung Kidul ini bisa eksis di masyarakat. Lembaga ini adalah bertujuan bersifat sosial dan juga bisa berperan sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang mempunyai beberapa fungsi, di antara lain yang pertama adalah bagaimana mengelola cadangan pangan di desa itu sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Yang kedua, bagaimana ikut menjaga stabilitas pangan, harga pangan pokok, khususnya beras. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas produk pangan yang sehat, yang dihasilkan dari para petani kita. Untuk melaksanakan kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau LDPM ini, yang paling cocok adalah Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Agar lebih efektif dan efisien, Gapoktan harus telah eksis di wilayah kinerjanya, bukan bentukan baru. Contohnya adalah Gapoktan Genjahan Makmur yang beralamatkan di Dusun Susukan 2, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan pemanfaatan sumber pangan lokal. Melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Gunung Kidul telah dilaksanakan program pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, model pengembangan pangan pokok lokal atau MP3L, dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau penguatan LDPM. Kegiatan ini didukung kelompok-kelompok tani di Gunung Kidul dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ditanami berbagai sumber bahan pangan bergizi tinggi, mengolah bahan lokal menjadi makanan pokok pengganti beras, serta pemberdayaan lumbung pangan guna ketersediaan cadangan pangan, memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok, serta menjaga kestabilan harga hasil panen dari petani. Mari kita konsumsi pangan yang beragam, aman, bergizi, seimbang dan halal dengan memanfaatkan potensi pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Gunung Kidul. Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong merupakan gabungan dari 11 kelompok tani yang berasal dari 11 dusun. Gapoktan ini sudah eksis sejak tahun 2006. Sedangkan untuk kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau LDPM mulai sejak tahun 2009 dan saat ini sudah memasuki tahap Mandiri 3. Modal usaha yang diberikan kepada Gapoktan berupa dana bantuan sosial atau bansos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang disalurkan kepada Gapoktan melalui dana dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi. Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong telah membukukan keuntungan. Hal ini ditandai dengan jumlah aset yang terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya.
pada tahun 2006 Gapoktan berdiri, terus pada tahun 2009 mendapatkan dana bansos 150 juta. Mengenai tujuan LDPM adalah menstabilkan harga gabah sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah untuk unit distribusi pangan. Mengenai cadangan pangan untuk simpan pinjam bagi petani-petani yang kurang mampu dan dikenakan kontribusi. Lantas pada tahun 2010 mendapat bantuan lagi dari Bansos sebesar 75 juta untuk tambah distribusi pangan. Kegiatan LDPM di Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong meliputi unit usaha distribusi atau pemasaran hasil, unit usaha pengelolaan atau penggilingan, dan unit usaha cadangan pangan. Secara rutin, menggelar pertemuan untuk sarana bertukar pikiran dan evaluasi. Unit usaha cadangan pangan kegiatannya meliputi pembelian gabah dari petani serta melayani peminjaman gabah. Ini kan jadwal gabah. Kegiatanipun sepindah niku tumbas gabah datang petani. Lajeng sak sampunipun mlempak lajeng dipun sambutken dateng petani. Sak sampun pun sambutken dateng petani, mangke saben 3 wulan sepindah petani ingkang nyambut menika mangsulken mawi jasa 3% per 3 bulan. Dadosipun 1 wulan 1% jasanipun gabah. Upaminipun nyuwun ngampil 1 kuintal, mangke jasanipun 3 wulan 9 kilogram. Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong mampu membeli gabah dari petani rata-rata 2 hingga 3 ton setiap bulan dengan pembelian sekitar Rp13.500.000. Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong membeli gabah dari petani sebesar Rp4.500 setiap kilogramnya. Sedangkan harga pembelian pemerintah atau HPP adalah Rp4.300. Hal ini berarti Gapoktan Genjahan Makmur Ponjong menetapkan harga beli gabah dari petani sudah di atas harga HPP. Untuk peminjaman gabah, rata-rata meminjamkan gabah kepada petani sebanyak 1 ton setiap bulan, dengan bunga pengembalian sebanyak 3% yang juga berupa gabah. Untuk kegiatan unit usaha pengelolaan, kegiatannya meliputi penggilingan gabah dari petani serta penggilingan gabah Gapoktan sendiri, serta kegiatan pengayaan untuk memisahkan beras yang utuh. Dari unit usaha penggilingan, mampu menggiling rata-rata 10 ton gabah setiap bulan dengan nominal sekitar Rp2.500.000. Pengelolaan dari petani terus langsung istilahnya digiling, terus niku dipecah kulit riyen, lajeng terus disosoh, mengke bar nyosoh langsung kantun kersane sing ajeng numbas beras kan ngoten. Mungkin gen panen dikersake nggih ayaan, nggih utuhan kan saged. Mungkin niku saged pilah-pilah kiambak antarane sing utuh kiambak, sing pecah kiambak kalih sing remuk. Niku saking masyarakat umum nggih wonten anggota kelompok nggih wonten sing tapi kebanyakan saking masyarakat umum. Nggih antawis rata-rata nggih kirang langkung 10-an ton langkung. Dengan omset rupiah sekitar 2,5 juta lebih per bulan. Sedangkan unit usaha distribusi, jenis kegiatannya meliputi pembelian gabah yang selanjutnya diolah dan dijual kembali, pengemasan beras, serta pengiriman ke konsumen. Kegiatannya distribusi, jual beli gabah, beras, jagung. Sekarang menyiapkan pembelian gabah sebanyak
25 ton dan sudah terkumpul di gudang dalam keadaan gabah kering giling. Setelah itu nanti akan kami proses menjadi beras dan akan kami distribusikan berupa beras bisa 6 ton terjual. Selain itu juga kerjasama dengan Rumah Makan Bali Raos yang omsetnya juga cukup besar. Komponen utama penguatan LDPM adalah penguatan modal usaha Gapoktan dan pemberdayaan kinerja Gapoktan melalui pendampingan oleh tenaga penyuluh atau tenaga terampil lainnya dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Kabupaten Gunung Kidul. Ketugasan kami selaku pendamping di wilayah kerja kami di Desa Ginjaan, terutama mendampingi kegiatan LDPM ini, kami secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengurus LDPM yang terdiri dari ada unsur kelompok tani, ada Gapoktan, juga pelaku-pelaku usaha. Kita berkumpul mengadakan pertemuan, kemudian secara rutin mendampingi kelompok membuat laporan, menyusun rencana kerja di LDPM. Kemudian kami juga mendorong kepada LDPM untuk bisa bekerja sama ataupun menjalin kemitraan dengan pelaku usaha ataupun dengan mungkin bisa BUMN ataupun swasta untuk mendukung kegiatan yang ada di wilayah Desa Ginjaan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengembangkan program penguatan LDPM. Di antaranya adalah dengan promosi hasil olahan LDPM. Salah satu di antaranya dengan mengikuti pameran atau membuka lapak dalam kegiatan pasar tani yang diadakan setiap hari Jumat di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kan produk Gunung Kidul, saya harus ini, maksudnya pakai keluar daerah. Ya bersaing. Baru mau nyoba ini. Kalau harganya bersaing, kalau rasanya baru mau nyoba ini, baru sekali ini. Iya, betul. Nah ini untuk mendukung modal lokal, saya beli beras Gunung Kidul. Iya. Tujuan dari kegiatan penguatan LDPM tahun 2015 ini adalah memperdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelolaan cadangan pangan, mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras, dan atau jagung, meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan lain-lain. Memperluas jejaring kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya. Memperluas lapangan usaha dan lapangan kerja di tingkat perdesaan. Program LDPM ini dirancang 3 tahap dalam 3 tahun, yaitu tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Gapoktan yang berkinerja baik dalam tahap penumbuhan pada tahun kedua naik ke tahap pengembangan. Apabila ada Gapoktan yang pada tahap penumbuhan tahun pertama belum mencapai kinerja sesuai dengan yang ditetapkan, masih ada kesempatan bagi lembaga ini untuk meningkatkan kinerjanya dalam 1 tahun lagi, sampai dinyatakan memenuhi syarat masuk ke tahap pengembangan. Indikator jika Gapoktan sudah dalam tahap kemandirian adalah modal usaha yang sudah bertambah dari keuntungan usahanya. Pelayanan pengelolaan cadangan pangan bagi anggota sudah lebih teratur, dan harga beli gabah saat panen raya bagi anggota dan wilayah di sekitarnya semakin stabil berada atau di atas HPP. Setelah selesai melewati 3 tahap dan pemberdayaan berjalan dengan baik,
Secara fungsional, kegiatan penguatan LDPM oleh pemerintah pusat sudah selesai. Untuk berkelanjutan pembinaan Gapoktan ini, pemerintah daerah dapat mengambil peran termasuk mereplikasi model penguatan LDPM ini dengan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan pemanfaatan sumber pangan lokal. Melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Gunung Kidul telah dilaksanakan program pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, model pengembangan pangan pokok lokal atau MP3L, dan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat atau penguatan LDPM. Kegiatan ini didukung kelompok-kelompok tani di Gunung Kidul dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ditanami berbagai sumber bahan pangan bergizi tinggi, mengolah bahan lokal menjadi makanan pokok pengganti beras, serta pemberdayaan lumbung pangan guna ketersediaan cadangan pangan, memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok, serta menjaga kestabilan harga hasil panen dari petani. Mari kita konsumsi pangan yang beragam, aman, bergizi, seimbang dan halal dengan memanfaatkan potensi pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Gunung Kidul. Di Kabupaten Gunung Kidul, salah satu Gapoktan yang memasuki tahap pengembangan dalam program penguatan LDPM adalah Gapoktan Sidomaju di Dusun Sawahan, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunung Kidul. Kriteria tahap pengembangan adalah gudang sudah tersedia atau terbangun. Pembelian gabah untuk kegiatan perdagangan minimal telah 2 kali putaran dan membukukan keuntungan. Sudah melakukan pengelolaan cadangan pangan, pencatatan atau pembukuan pengelolaan dana bansos, pembelian dan penjualan gabah, dan pengelolaan cadangan pangan sudah dilaksanakan dengan rapi. Gapoktan Sidomaju Bleberan Playen merupakan Gapoktan yang sudah eksis sejak tahun 2004 dan untuk program penguatan LDPM dimulai tahun 2012. Gapoktan ini merupakan gabungan dari 11 kelompok tani yang berasal dari 11 dusun. Kegiatan Gapoktan Sidomaju dalam program penguatan LDPM ini meliputi unit usaha cadangan pangan, pengelolaan, dan unit usaha distribusi. Program penguatan LDPM semakin berkembang, ditandai dengan bertambahnya jumlah aset dari tahun ke tahun. Gapoktan Sidomaju Desa Bleberan berdiri pada tahun 2004 dan mulai mendapatkan bantuan untuk LDPM mulai tahun 2012 yang diawali dari pra-penumbuhan sebesar 20 juta rupiah dana dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2013 kami mendapatkan bantuan dana sebesar 150 juta rupiah. Kami juga mendapatkan tambahan bantuan pada tahap ketiga sebesar 75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi pangan. Selain distribusi pangan dan cadangan pangan, kami juga punya unit kegiatan yaitu berupa penggilingan padi, di mana alatnya juga bantuan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk menunjang kegiatan distribusi pangan, kami berusaha mempromosikan produk-produk kami berupa beras. Kami memasarkannya ke warung-warung makanan yang ada di sekitar kami, kemudian ke restoran-restoran yang ada di sekitar kami, dan juga ke kantor-kantor yang ada di wilayah kami. Aset kami yang pada saat ini kita kembangkan, yang awalnya bantuan dari pemerintah sebesar 175 juta rupiah untuk kegiatan distribusi pangan,
pada saat ini tahun 2015 ini sudah menjadi 193 juta rupiah. Ini aset yang kami miliki. Selain itu kami juga dalam melaksanakan kegiatan cadangan pangan dan juga mendirikan gedung ini, kami juga mengadakan swadaya dari Gapoktan untuk pembelian tanah dan juga untuk tenaga dalam pembangunan gedung ini. Kami kerja bakti ataupun swadaya dengan seluruh anggota Gapoktan yang ada. Komponen utama penguatan LDPM adalah penguatan modal usaha Gapoktan dan pemberdayaan kinerja Gapoktan melalui pendampingan oleh tenaga penyuluh atau tenaga terampil lainnya dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau BP2KP Kabupaten Gunung Kidul. Tugas kami terutama yang di Desa Mleberan di LDPM ini, kami mencoba untuk mendampingi pengurus LDPM dalam satu merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan oleh pengurus LDPM. Lalu kami juga mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi pengurus. Dampak positif penguatan LDPM telah dirasakan oleh anggota Gapoktan dan masyarakat sekitarnya. Para petani di wilayah kerja Gapoktan memperoleh kepastian harga jual gabah minimal pada HPP atau sesuai harga pasar. Dana bansos dimanfaatkan secara intensif antara 2-5 kali, digunakan untuk membeli gabah dengan cakupan wilayah pembelian yang lebih luas. Bagi anggota Gapoktan, pada saat paceklik ada tempat untuk meminjam bahan pangan. Bahkan, hasil dari distribusi panen sudah mampu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Mugi-mugi kanthi wontenipun LDPM khususipun wonten ing Desa Genjan menika mangke petani dipun gampelaken anggenipun menapa jual beli gabah, lajeng dipun permudah menawi musim paceklik menika pinjamanipun dipun ringanaken menapa anggenipun nyaur, lajeng mugi-mugi menawi panen raya menika harganipun istilahipun saged membantu petani kangge nyadi gabah menika. Harapannya LDPM ini bisa berkembang, kemudian bisa mengembangkan sayap kemana-mana, sehingga karena di Desa Mleberan ini 11 dusun, semua adalah mayoritas petani, karena 90% petani semua, alhamdulillah punya lahan semua, sehingga bisa mengekup dengan adanya panen-panen padi yang berlimpah ini. Harapan kita nanti ke depannya, desa-desa yang mempunyai akses pangan yang sudah baik, bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, itu akan kita tambah nanti sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa itu. Dan pada gilirannya nanti juga lembaga ini ke depannya adalah merupakan salah satu wujud dari desa dalam mengantisipasi bagaimana akses pangan itu di Gunung Kidul bisa berjalan dengan baik, sehingga sebagai kekhawatiran Bank Dunia bahwa tahun 2030 itu akan terjadi krisis pangan yang dunia, mudah-mudahan di Gunung Kidul tidak akan terjadi, karena kita sudah ada lembaga distribusi pangan masyarakat secara kontinu, dan kedepannya kita akan lebih kembangkan dengan lebih baik. Melalui kegiatan penguatan LDPM ini, pemerintah telah menjalankan sebagian amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang mengatur perlindungan petani, pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pemberdayaan petani dan kelompok tani, serta pengembangan cadangan pangan masyarakat.